kasih doanya Ibu Gembala. Shalom semuanya. Gimana kabarnya nih? Tentu saja luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap ya. Kita beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita deh, yang selalu luar biasa, dahsyat, dan mantap. Oke, saya share screen sebentar. Ya, sudah bisa dilihat ya screen-nya. Baik, tema kita pada bulan ini, Bapak Ibu Saudara, adalah The Power of Holy Spirit ya. Ada kuasa dari Roh Kudus ya, Bapak Ibu. Dan kita akan ambil poin-poinnya nanti dari Roma 8 ayat yang pertama sampai ke 8. Kita akan belajar 3 hal, 3 poin. Apa saja sih kuasa yang Roh Kudus berikan, yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Kita mulai dari yang pertama. Oke, kita lihat di Roma 8 ayat yang pertama. Saya ambil poin-poinnya dari firman Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sana, dengan demikian, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang menjadi milik Kristus, katanya gitu ya. Roh yang memberi hidup itu yang menjadi milik saya oleh karena Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sadari ya bahwa ada roh yang memberi hidup yang menjadi milik setiap kita, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi oleh karena Yesus Kristus. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena Yesus Kristus, oleh karena kasih-Nya yang begitu baik, oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, oleh karena pribadinya yang begitu luar biasa. Karena itulah ada roh yang memberi hidup yang menjadi milik setiap kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Roh inilah yang telah membebaskan saya, katanya, dari hukum dosa dan maut yang sangat mengerikan. Memang kalau semakin kita merenungkan ya Bapak Ibu ya, semakin luar biasa ya, semakin takjub, semakin kagum, semakin hormat kita akan pribadinya. Bahwa sebenarnya seharusnya akibat dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, seharusnya akibat kesalahan-kesalahan kita, seharusnya akibat kita yang terlalu sering memberontak, terlalu sering memilih jalan-jalan kita sendiri, akibat keangkuhan kita, kesombongan kita, akibat kita sering merasa benar sendiri gitu ya. Sebenarnya upah dosa adalah maut gitu ya. Dan maut itu bukan maut yang sepele Bapak Ibu Saudara, tetapi dikatakan maut sangat mengerikan. Ya, jadi seharusnya jatah kita, kalau bukan karena Tuhan Yesus, jatah kita seharusnya kita menerima maut yang sangat mengerikan ini gitu ya. Saya ingat Bapak Ibu Saudara dulu waktu belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saya sering diliputi ketakutan gitu ya. Aduh, nanti saya buat seperti ini, nanti saya meninggal gimana gitu ya, saya mau kemana gitu. Nggak ngerti Bapak Ibu Saudara ya. Jadi hidup diliputi dengan ketakutan karena ada maut yang mengerikan yang seolah-olah menunggu gitu ya waktu itu. Ayat yang ketiga, kita tidak diselamatkan dari cengkraman dosa hanya dengan mengenal hukum-hukum Allah. Karena kita tidak dapat menaatinya. Jadi percuma kita kenal hukum-hukum Allah, percuma kita tahu apa yang nggak boleh gitu ya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan. Percuma kita cukup mengenal saja. Kenapa? Karena dengan mengenal kita nggak bisa taat sama hukum-hukum Allah itu gitu ya. Tetapi ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah melaksanakan rencana lain bagi keselamatan kita. Karena saking baiknya Tuhan, Dia tahu kita nggak mampu dengan kekuatan kita menaati hukum-hukum Allah. Dia tahu dengan kekuatan kita, sekalipun kita mengerti apa itu hukum, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, namun kita nggak bisa taat gitu ya kepadanya gitu ya. Nah, makanya Allah melaksanakan rencana yang lain bagi keselamatan kita. Ia mengutus anaknya sendiri dengan tubuh jasmani seperti kita, katanya gitu. Bedanya, tubuh kita penuh dosa. Dan menghancurkan kuasa dosa, jadi inilah yang Yesus lakukan. Dia menghancurkan kuasa dosa atas kita dengan jalan menyerahkan dirinya sebagai kurban bagi dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa, Bapak Ibu Saudara, dibuat menjadi dosa karena begitu besar kasih-Nya sama kita. Supaya di dalam keberdosaan Yesus, hari ini setiap kita tidak harus lagi mengalami
penghukuman kekal akibat dosa dan kesalahan kita, tetapi kita boleh dibenarkan. Ya, itu adalah fakta yang sangat luar biasa, kebenaran yang sangat memerdekakan. Itu adalah apa ya, sesuatu yang sangat menakjubkan ya Bapak Ibu Saudara kalau kita sadari di sana. Jadi kuasa Roh Kudus yang pertama yang kita bisa pelajari dari ayat yang kita baca sama-sama pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, ada kuasa yang menyelamatkan setiap kita. Ada kuasa yang menyelamatkan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita katakan bersama-sama, katakan itu pada diri kita. Ada kuasa yang menyelamatkan saya. Amin ya. Ada kuasa yang menyelamatkan setiap kita. Jadi ini adalah sebuah kebenaran yang sangat luar biasa dan penting sekali bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mengingatkan kepada diri kita sendiri, mengingatkan terus-menerus mengingatkan tentang kuasa yang luar biasa ini yang telah membebaskan kita dari hukum dosa dan maut yang teramat sangat mengerikan sebetulnya, gitu ya. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara dikatakan, jadi sekarang kita tidak perlu takut lagi. Ya, ini yang luar biasa ya. Nggak perlu takut lagi pada hukuman Allah yang sebenarnya patut kita terima. Mengapa? Kenapa sih kok kita nggak perlu takut lagi? Karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Katakan bersama-sama dengan saya sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Amin. Kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu kita tidak perlu takut lagi. Artinya kita tidak lagi hidup menuruti naluri yang berdosa, tetapi taat kepada pimpinan Roh Allah, katanya gitu ya. Taat kepada pimpinan Roh Allah. Kalau kita tahu Bapak Ibu ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Jadi kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara ketika kita menyadari ada kuasa yang menyelamatkan kehidupan setiap kita gitu ya. Ada kuasa yang luar biasa yang membebaskan kita dari maut Bapak Ibu Saudara, dari penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Yesus Kristus ya. Sehingga kasih yang sempurna inilah yang membuat ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran kita ini lenyap gitu ya. Kekhawatiran kita menjadi hilang. Kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh dunia ini karena kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ketika kita menyadari bahwa ada kasih yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, ketika kita menyadari ada kuasanya yang menyelamatkan, dan keselamatan kita itu tidak akan goyah, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan kita itu tetap untuk selama-lamanya. Ketika kita menyadari kebenaran ini, dan kita mulai menyadari sungguh gitu ya roh kita, bahwa kalau dirinya saja dia rela berikan mati bagi kita, apalagi segala-galanya. Sehingga dalam hidup ini, dalam dunia ini tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu membuat kita khawatir gitu ya. Kita nggak perlu lagi takut yang namanya kekurangan. Kenapa? Karena kita tahu Dia Allah penyelamat kehidupan kita. Dia menyelamatkan kita dari penghukuman akibat dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan kalau hidupnya saja Dia sudah berikan bagi kita, masa sih Dia nggak berikan segala sesuatu bersama-sama dengan pribadinya gitu ya? Masa sih Dia nggak sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita gitu ya? Benar-benar kalau kita menyadari pola pikir kita akan berubah, Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya kita mungkin takut mungkin ya takut besok mau makan apa, misalnya takut besok apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita di tengah-tengah keadaan dunia ini yang serba nggak jelas, ekonomi dunia kelihatannya mengarah pada kehancuran, kesehatan dunia hari ini kita lihat kelihatannya mengarah pada kehancuran, sepertinya dunia ini bergerak menuju kebinasaan gitu ya. Dan jika tanpa Tuhan, mudah sekali jiwa kita diombang-ambingkan oleh keadaan gitu ya, dan mudah sekali kita menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi setiap keputusan yang kita ambil bisa jadi didasari oleh karena ketakutan dan kekhawatiran gitu ya. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, dan pada sore hari ini kita diingatkan ya Bapak Ibu Saudara ya, untuk kita tidak perlu takut lagi karena ada pribadi
yang menyelamatkan setiap kita. Ada Roh-Nya yang kudus yang menolong setiap kita untuk menerima pribadi Yesus, dan karena itu kita menjadi manunggal dengan pribadi yang menciptakan hidup kita, pribadi yang begitu mengasihi kita, pribadi yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, pribadi yang maha besar, pribadi yang sanggup melakukan segala sesuatunya dengan caranya yang ajaib. Pribadi itu tinggal di dalam setiap kita. Dia ada di dalam setiap kita gitu ya. Kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Wow, ini luar biasa banget ya Bapak Ibu Saudara ya. Saat kita merasa kekurangan, saat mungkin kita merasa sakit penyakit, kita merasa hidup kita sudah mulai lemah gitu ya. Umur sudah selalu bertambah gitu. Saya sendiri kalau ngelihat umur saya, aduh kok umurnya udah segitu ya, segitu banyak ya, kayaknya nggak sejalan gitu dengan sifat-sifat saya gitu yang masih menurut saya masih belum segitunya gitu ya, belum sesuai dengan usia gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir, aduh, nggak siap gitu ya, nggak siap menghadapi masa depan, nggak siap menghadapi segala sesuatunya gitu. Banyak hal yang mungkin bisa membuat kita takut ya, takut dengan orang-orang yang lebih hebat dari kita, takut disalahkan, takut disalah mengerti, takut nggak dianggap. Banyak sekali ketakutan-ketakutan sebenarnya dalam kehidupan kita. Namun ketika kita menyadari kita sudah bersatu dengan Yesus Kristus, dan hidup yang kita hidupi sekarang di dalam daging bukan kita lagi yang hidup, bukan kita dengan segala kelemahan kita, bukan kita dengan segala ketidakberdayaan kita, bukan kita dengan segala kekurangan hikmat kita gitu ya. Kadang kita mikir, aduh nggak bisa ini, nggak bisa itu, belum gini, belum begitu gitu ya. Tetapi kebenaran yang luar biasa yang pada sore hari ini boleh kita semua terima Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sudah bersatu dengan Yesus Kristus. Fakta inilah yang sungguh luar biasa ya. Ketika kita menyadari ada pribadi yang maha besar tinggal di dalam hidup kita, tidak ada lagi keterbatasan, tidak ada lagi ketidakmampuan, tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi kekurangan gitu ya. Jadi luar biasa ya kalau anaknya sendiri tidak disayangkan, melainkan diserahkan demi kita semua, masakan ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan pribadinya. Ayat yang kedua dalam terjemahan Sederhana Bahasa Indonesia dikatakan, inilah yang terpenting. Melalui persatuan dengan Kristus itu, kita menerima Roh Allah, Bapak Ibu Saudara ya, yang memberi hidup. Dan kita dibebaskan dari kuasa dosa yang membinasakan. Ini luar biasa banget ya. Jadi ketika kita menyadari kita bersatu dengan Kristus, persatuan inilah yang membuat kita menerima roh yang menghidupkan. Jadi ketika kita mulai berkata, ada sakit penyakit, ada kelemahan, itu akibat dari dosa, Bapak Ibu Saudara. Itu akibat dari tubuh dosa gitu ya, yang menuju kepada kematian gitu. Tetapi kabar baiknya, sekalipun tubuh kita lemah gitu ya, tetapi ada roh yang memberikan kita hidup, roh yang senantiasa memperbaharui tubuh kita, Bapak Ibu Saudara, memperbaharui tubuh kita. Jadi jangan sepakat dengan kelemahan fisik, jangan sepakat dengan kelemahan tubuh, jangan sepakat dengan kelemahan kedagingan kita gitu ya. Jangan sepakat ketika kita berkata, ya wajarlah saya melakukan kesalahan karena saya masih manusia biasa. Ya wajarlah tubuh saya semakin saat semakin lemah karena usia semakin bertambah gitu ya. Jangan membuat hal itu menjadi wajar, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita ada roh yang memberikan hidup kepada kita. Amin. Ada roh yang memberikan hidup kepada kita. Jadi saat ini kita mengalami kehidupan yang luar biasa gitu ya. Ada roh yang memberikan hidup. Jadi jangan sepakat dengan perkataan-perkataan yang melemahkan gitu ya. Dan kita dibebaskan dari kuasa dosa. Jadi kuasa dosa itu apa? Kuasa dosa itu perilaku yang menyimpang. Kuasa dosa itu apa? Kuasa dosa itu sakit penyakit. Kuasa dosa itu apa? Kuasa dosa itu kelemahan. Kuasa dosa itu kekurangan, kuasa dosa itu dan lain-lain sebagainya gitu. Begitu banyak kuasa-kuasa dosa. Kabar baiknya pada sore hari ini yang kita sama-sama bisa terima, ada Roh Allah yang memberi hidup kepada kita dan kita dibebaskan. Amin, dibebaskan dari kuasa dosa yang membinasakan itu. Jadi jangan sepakat dengan kuasa dosa yang membinasakan. Amin ya. Jangan sepakat dengan kuasa dosa yang membinasakan. Ayat ketiga, hukum Taurat tidak bisa menolong kita untuk mengalahkan naluri kita yang berdosa. Ya, jadi walaupun kita tahu hukum, nggak bisa mengalahkan naluri kita yang berdosa. Tetapi
Allah sendirilah yang sudah mengatasi persoalan itu. Ini keren banget ya. Ada pribadi Allah sendiri yang mengatasi persoalan naluri kita yang cenderung ya Bapak Ibu Saudara ya, memiliki kecenderungan untuk berdosa gitu ya, untuk berdosa. Karena kita harus mengakui juga bahwa kita masih hidup di dalam daging kan gitu ya. Karena itu masih ada nih naluri kita yang berdosa. Nah, karena itu Tuhan sudah memberi jalan yang lain, yaitu dengan jalan memberikan dirinya sendiri. Karena dia tahu kita nggak mampu, kita nggak bisa menolong untuk mengalahkan naluri kita sendiri yang berdosa gitu ya. Jadi akibatnya Tuhan mencari cara yang lain. Cara yang lain itu adalah dia sendiri yang mengatasi persoalan itu. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri ke dunia ini untuk menjadi manusia dengan tubuh yang juga mempunyai naluri yang sama. Jadi Tuhan sudah memiliki naluri yang sama juga Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi manusia gantikan kita gitu ya. Dia yang adalah raja di atas segala raja, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia gitu ya. Menjadi sama dengan manusia. Kenapa dia harus menjadi sama dengan manusia? Karena supaya dia mempunyai naluri yang sama dengan semua manusia Bapak Ibu Saudara. Dan melalui karyanya itu, melalui pengorbanan anaknya, Allah sudah mengalahkan kuasa dosa. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya, Allah sudah mengalahkan kuasa dosa. Amin ya. Allah sudah mengalahkan kuasa dosa. Kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Allah 2000 tahun yang lalu. Jadi hari ini dosa tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kita. Sebab kuasa dosa telah dikalahkan oleh Allah 2000 tahun yang lalu. Allah sudah mengalahkan kuasa dosa dalam naluri kita. Jadi ketika kita punya kecenderungan gitu ya, ada kecenderungan hati yang nggak sesuai dengan kebenaran firman, kabar baiknya Allah sudah mengalahkan kuasa dosa ini dalam naluri kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak lagi diperbudak oleh kuasa itu gitu ya. Kalau sebagai anak-anak Tuhan, saya kadang suka dengar, ya tahu sih kebenaran firman, bahwa kita disuruh memberkati orang yang menganiaya kita, memberkati dan jangan mengutuk. Tahu sih kebenaran itu, tapi sakitnya itu luar biasa, katanya gitu ya. Tahu sih bahwa kita sesama anak-anak Tuhan harus bersinergi, harus bersatu hati, tapi kenapa sih perkataannya kok begitu menyakitkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini kita disadarkan dan kita diingatkan bahwa kita tidak lagi diperbudak oleh kuasa itu, Bapak Ibu Saudara ya. Kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan daging kita tidak lagi diperbudak oleh ketapi-tapian kita gitu ya. Tetapi Allah sudah mengalahkan kuasa dosa di dalam naluri kita, dan Allah yang sudah mengalahkan kuasa dosa dalam naluri kita itu dia tinggal di dalam kita, dia yang menolong kita, dia yang memampukan kita gitu ya, untuk kita bisa hidup di dalam kebenarannya gitu ya. Kita bisa hidup di dalam kebenarannya. Ini ayat yang sangat luar biasa, 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. But God shows undeserved kindness to everyone. Dalam terjemahan CEV ya Bapak Ibu Saudara ya dikatakan, but God shows undeserved kindness to everyone. That's why He appointed Christ Jesus to choose you to share in His eternal glory. You will suffer for a while, but God will make you complete, steady, strong, and firm. Bahasa Indonesianya begini katanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah menunjukkan kebaikan yang tidak selayaknya diperoleh kepada semua orang. Ya, ada kebaikan yang sebenarnya nggak layak kita terima gitu ya. Itulah sebabnya dia menunjuk Kristus Yesus untuk memilih kamu. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, bukan karena kitanya yang dipilih gitu ya, tapi menunjuk Kristus Yesus. Kristus Yesus inilah yang memilih kita gitu ya. Itu sebabnya dia menunjuk Kristus Yesus untuk memilih kamu untuk berbagi dalam kemuliaan kekalnya. Kamu akan menderita untuk sementara waktu. Betul, di dunia ini kita akan mengalami penderitaan. Betul, di dunia ini banyak masalah. Betul, di dunia ini banyak hal yang mengecewakan. Betul, di dunia ini banyak hal yang nggak berjalan sesuai dengan apa maunya kita, gitu ya. Tapi kabar baiknya,
karena kebenaran yang menyelamatkan ini, karena kekuatan dari Roh Kudus yang menyelamatkan setiap kita, maka yang terjadi adalah sekalipun kita menderita untuk saat ini selama di dunia ini gitu ya, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita hanya menderita untuk sementara waktu, Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya untuk sementara waktu. Sementara itu kapan sih? Sementara itu ya selama di dunia ini gitu ya. Kehidupan di dunia ini kan cuma sementara gitu. Jadi jangan biarkan mata kita fokus untuk hal-hal yang bersifat sementara ini gitu ya. Tetapi Tuhan akan membuat kamu, nah ini, dari penderitaan yang sementara kita alami ini, Tuhan akan membuat kita justru menjadi pribadi yang lengkap, mantap, kuat, dan teguh, katanya gitu ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara, kesadaran akan kasih yang menyelamatkan inilah, kalau kita perhatikan ya di dalam kebenaran firman, kesadaran akan kasih yang menyelamatkan inilah yang memampukan rasul-rasul melakukan perkara-perkara yang kalau dipikir dengan logika manusia nggak masuk di akal, Bapak Ibu Saudara. Mereka dengan rela hati, ya, dengan rela hati. Saya memakai kata kunci dengan rela hati, bukan dengan keterpaksaan, ya. Mereka dengan rela hati memberi diri untuk diapain? Memberi diri bukan untuk menerima kebahagiaan. Rasul-rasul dengan rela hati memberi diri untuk diapain? Untuk dianiaya, Bapak Ibu Saudara ya. Mereka memberi diri dengan segala ketulusan hati untuk mengalami yang namanya penderitaan selama di dunia ini. Mereka memberi diri, Bapak Ibu Saudara. Memberi diri ya. Jadi kebenaran ini sangat luar biasa. Kebenaran akan posisi kita yang sudah diselamatkan, kebenaran akan posisi kita yang memiliki kepastian kehidupan kekal nantinya ya, bukan saat ini selama di dunia, tetapi nantinya pada saat kita bertemu muka dengan pribadi Yesus, pada saat kita mengalami kehidupan yang kekal, kebenaran inilah yang ternyata menguatkan dan memberikan keberanian bagi orang-orang yang percaya kepada kebenaran ini untuk melakukan perkara-perkara yang di luar logika, untuk melakukan perkara-perkara yang sebenarnya nggak masuk di akal, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama, 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama dikatakan di sana, Rasul Paulus ya Bapak Ibu Saudara ya, dikatakan di sana, kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, katanya gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi dianiaya, dihina di Filipi tapi nggak berhenti gitu ya. Namun katanya, dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Bukan perjuangan yang ringan. Bukan perjuangan yang sepele. Nah, hal ini apa ya Bapak Ibu Saudara ya, terus terang menegur saya sendiri gitu ya. Kadang-kadang saya baru misalnya ada orang ngomong yang agak nggak nyenengin gitu ya, baru misalnya denger ternyata kamu diomongin orang loh di belakang, ternyata orang yang kelihatannya baik-baik sama kamu itu di belakang nusuk loh gitu. Kadang udah sedih gitu ya, sedih terus ya ampun kok gitu ya, udah ngerasa ya sedih gitulah, ya ampun Tuhan kok bisa ya, padahal selama ini nggak ada niat, selama ini sama-sama gitu, kok gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus nggak seperti itu gitu. Ini terus terang Bapak Ibu Saudara menyadarkan saya sendiri gitu, menegur saya sendiri gitu. Ada ketika kita merasakan kasih sayang Tuhan yang tidak terbatas, seharusnya kita tidak boleh terganggu dengan keadaan-keadaan yang seperti itu gitu ya. Seharusnya kita tidak boleh gampang goyah dengan perkataan-perkataan orang, karena Rasul Paulus berkata apa ya? Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Jadi dihina itu cuma sebagian kecil Bapak Ibu Saudara ya. Malah lebih luar biasa lagi, tubuhnya juga dianiaya gitu. Kalau hina itu kan mungkin secara mental lah ya. Oke, secara mental dia disiksa misalnya gitu ya. Tapi dia ini nggak cuma disiksa secara mental, tetapi secara fisik tubuhnya dia juga mengalami penganiayaan gitu ya.
Jadi dengan perjuangan yang begitu berat, dia diserang dari segala penjuru gitu ya, nggak cuma secara mental, tetapi juga secara fisik dia mengalami penganiayaan, tetapi dia tetap beroleh keberanian. Ini kan ada tanda tanya, kenapa nih orang bisa kayak gini gitu ya? Kenapa kok dia bisa sakti banget kayak gini gitu ya? Padahal dikatakan dalam perjuangan yang nggak ringan, perjuangan yang nggak sepele, perjuangan yang berat, perjuangan yang nggak main-main, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kok dia bisa kuat banget ya? Dia kok bisa kuat banget ya? Kenapa bisa seperti itu? Ternyata rahasianya ada di ayat yang keempat. Dan rahasianya inilah yang kita pelajari bersama-sama di poin yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang keempat dikatakan sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan hati Allah, menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi rupanya alasan kenapa dia bisa tahan dengan perjuangan yang berat, kenapa bisa tahan dia mengalami siksaan baik secara fisik maupun secara mental, dia bisa tetap berespon dengan benar, dia tetap bisa bereaksi dengan benar, dia tetap bisa melakukan perkara-perkara yang besar, imannya tidak goyah, tidak surut, dia kemudian tidak menjadi apa ya, tidak menjadi undur dalam pelayanan, tetapi rohnya tetap menyala-nyala melayani Tuhan gitu ya. Dia tetap memberitakan Injil dengan penuh sukacita gitu. Dia tetap berespon dengan benar. Kenapa? Karena dia sadar ada kebenaran yang menyelamatkan. Dia sadar ada Roh Kudus yang menyelamatkan dia gitu ya. Menganggap kami layak katanya. Ada undeserved kindness, Bapak Ibu Saudara ya. Ada kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sebenarnya tidak layak dia terima. Dia tahu siapa dia gitu ya. Dia ingat siapa dia gitu. Dia tahu bahwa Allah sudah menunjukkan kebaikan yang gak selayaknya dia peroleh, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah dia bisa kuat, dia bisa berespon dengan benar, dan dia bisa tetap hidup di dalam panggilan. Dia tetap menyelesaikan visi yang daripada Tuhan. Matanya tetap tertuju kepada Tuhan, dan dia tidak terganggu dengan keadaan yang di sekitarnya. Dan dia tidak berespon dengan salah. Ya, dia tidak berespon dengan salah. Jadi menghadapi orang-orang yang menganiaya dia, dia tidak membalas orang itu menganiaya. Menghadapi orang-orang yang menghina dia, dia tidak membalas orang itu dengan hinaan atau dengan membicarakan di belakang. Enggak gitu ya. Dia tetap berespon dengan benar, dia tetap memberitakan Injil kabar baik yang menyelamatkan banyak orang. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, ada kuasa dari Roh Kudus, kuasa yang ngapain? Kuasa yang menyelamatkan. Kuasa yang menyelamatkan, dan kuasa yang menyelamatkan inilah yang menguatkan setiap kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar untuk memuliakan nama Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari bersama diambil dari Roma 8 ayat yang keempat. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, jadi sekarang kita dapat menaati hukum-hukum Allah gitu ya. Asal kita mengikuti Roh Kudus serta tidak lagi hidup menurut tabiat lama yang jahat dalam diri kita. Ayat yang kelima, orang yang membiarkan diri dikuasai oleh tabiat yang rendah hanya hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi kalau hidupnya masih memuaskan keinginan-keinginan daging, maunya disenangkan, maunya dihargai, maunya dihormati, maunya dianggap gitu ya, hanya fokusnya pada diri sendiri, itu firman Tuhan berkata artinya kita membiarkan diri kita dikuasai oleh tabiat yang rendah gitu ya. Jadi rupanya ada bagian yang menjadi ada bagian yang menjadi bagian kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada hal yang menjadi bagian kita gitu ya. Kita mempunyai pilihan dalam hidup ini gitu ya. Kita mempunyai pilihan dalam hidup ini, apakah kita mau membiarkan diri kita dikuasai oleh tabiat yang rendah, yaitu yang hanya pengennya menyenangkan diri sendiri, apa yang enak bagi diri kita, tetapi ada pilihan yang lain, yaitu pilihan yang lain adalah ini dia. Tetapi orang yang mengikuti Roh Kudus melakukan hal-hal yang menyukakan hati Allah. Jadi kita punya pilihan, Bapak Ibu Saudara ya. Kita punya pilihan. Kita mau merespon seperti apa gitu ya. Minggu lalu
minggu kemarin saya belajar Bapak Ibu Saudara tentang personality, tentang kepribadian gitu ya, gimana memahami kepribadian orang dan bagaimana kita bisa menolong gitu ya, menolong orang lain untuk bisa hidup di dalam versi terbaik dari diri mereka, be the best version of themselves gitu ya. Nah, tapi dipesankan sama si trainernya sebelum kita menolong orang lain untuk menjadi the best version of themselves, kita harus menolong diri kita sendiri terlebih dahulu katanya gitu ya. Jadi sebelum kita bisa menolong orang lain untuk menjadi versi terbaik dari kehidupan mereka, kita diminta untuk melihat diri kita sendiri dan menolong diri kita sendiri terlebih dahulu untuk menjadi versi yang terbaik dari hidup kita. Nah, rupanya supaya kita bisa menjadi versi yang terbaik dari diri kita, itu ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ya, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Apa itu hal-hal yang bisa kita kendalikan? Hal yang bisa kita kendalikan adalah kita bisa memberikan respon yang benar gitu ya, memberikan respon yang benar atau istilahnya mereka itu disebut dengan responding gitu ya. Jadi dalam segala keadaan kita bisa merespon dengan benar. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, ada dua kategori sebenarnya ya dalam kita memberikan respon gitu ya. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Yang pertama adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Disinilah kita bisa merespon gitu ya. Dan hal yang kedua adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan disinilah kita nggak ada gunanya kita memberikan respon untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Memberikan respon dalam artian kita berusaha mengubah keadaan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, apa itu hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan? Hal yang kita tidak bisa kendalikan itu contohnya adalah masa lalu kita, hal-hal yang sudah berlalu. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu contohnya adalah omongan orang, perkataan orang, sikap orang, tingkah laku orang. Kita nggak bisa kendalikan. Kita nggak bisa ubah orang lain gitu ya. Kita nggak punya kuasa, kita nggak punya kendali untuk merubah keputusan orang lain, untuk mengubah cara orang lain berperilaku, bersikap, dan bertingkah laku gitu ya. Kita nggak bisa mengubah. Kemudian apalagi yang kita nggak bisa rubah? Kita nggak bisa rubah kita terlahir dari mana? Dari orang tua yang seperti apa? Dari latar belakang yang seperti apa, itu kita nggak bisa rubah gitu. Nah, sayangnya banyak sekali orang yang berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang dia tidak bisa kendalikan, hal-hal yang dia tidak bisa rubah, dia berusaha untuk kendalikan. Dan akhirnya mengakibatkan yang namanya kepahitan gitu ya, karena pengen merubah orang ini tapi nggak berubah-berubah, akhirnya pahit gitu ya. Dia berusaha untuk mengendalikan orang-orang yang tidak bisa dia kendalikan, akhirnya timbul kebencian, timbul masalah gitu ya, timbul keputusan-keputusan yang salah di dalam kehidupan kita. Nah, padahal kita punya hal yang bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan sebenarnya adalah respon terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu tadi, gitu ya. Kita bisa tetap memilih untuk berespon dengan benar. Kita bisa tetap memilih untuk tetap mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman dalam segala hal yang kita tidak mampu kendalikan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa memberikan respon yang benar, hal yang bisa kita kendalikan ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi hal yang kedua yang kita bisa pelajari bersama adalah kuasa Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa menaati hukum Allah gitu ya. Kita bisa berespon dengan benar dalam segala keadaan gitu Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia, Allah melakukan hal itu supaya cara hidup benar yang dituntut oleh hukum Taurat terpenuhi dalam diri kita karena kita bersatu dengan Kristus. Sekarang kita dimampukan, amin ya, kita dimampukan Bapak Ibu Saudara ya. Kita dimampukan untuk hidup taat kepada pimpinan Roh Allah dan tidak lagi mengikuti naluri yang berdosa kita, katanya gitu. Setiap orang yang masih mengikuti naluri yang berdosanya, berarti dia hidup untuk memuaskan diri sendiri saja. Tetapi setiap orang yang hidup bergantung pada Roh Allah, ditolongnya untuk berpikir sesuai dengan kehendaknya. Jadi ketika kita mengambil keputusan, Bapak Ibu Saudara ya, untuk hidup kita ini dikuasai sepenuhnya oleh Roh Allah, kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Allah, maka Roh inilah yang menolong kita untuk kita bisa berpikir sesuai dengan kehendaknya ya. Jadi luar biasa banget. Dalam Yakobus 1 ayat 21 dalam firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Sebab itu, hilangkanlah segala sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan saudara. Ini ayat yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya waktu dapat juga, wah ini keren banget gitu ya. Baik lahir maupun batin. Nah ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita cuma mikirin hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang casingnya, yang penting di depan orang kelihatannya oke, yang penting di depan orang kelihatannya baik, yang penting di depan orang kelihatannya kudus, yang penting di depan orang kelihatannya ngikutin gitu ya. Tapi ini
firman Tuhan ngajarin kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar taat pada kebenaran firman, nggak cuman secara lahir ya, nggak cuman secara casing gitu ya, nggak cuman kelihatannya secara covernya aja, tetapi yang terlebih penting juga secara batinnya juga gitu ya. Jadi sama apa yang ada di dalam sama apa yang ada di luar gitu ya. Dengan penuh kerendahan hati katanya, bergembiralah atas berita menakjubkan yang telah kita terima. Karena sementara tumbuh di dalam hati kita, jadi sementara berita kebenaran firman ya, Injil kabar baik itu, sementara dia tumbuh di dalam hati kita, berita itu dapat menyelamatkan jiwa kita gitu ya. Jadi ketika kita bergembira terus atas berita yang menakjubkan yang daripada Tuhan, kebenaran yang menyelamatkan tadi ya, ada Roh Kudus yang menyelamatkan kehidupan kita, sementara berita itu terus ada di dalam hati kita, kita bisa bergembira dan bersukacita atas kebenaran itu. Dan hal inilah juga yang menolong kita untuk kita taat melaksanakan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, nggak cuman secara casing, nggak cuman apa yang dilihat orang, tetapi yang terlebih penting juga di dalam hati itu sama gitu ya. Ada integritas Bapak Ibu Saudara, ada kesamaan antara yang di depan dengan yang di belakang gitu ya. Mau di depan kayak gimana ya di belakang ya seperti itu gitu ya. Nggak bermuka dua gitu ya, nggak di depan lain, di belakang lain gitu ya. Dalam 2 Korintus 1 ayat 12, inilah yang memegahkan kami, yaitu bahwa suara hati kami memberikan kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah, gitu ya. Jadi biarlah kita punya apa ya, hati yang tulus, gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya, punya hati yang tulus, punya hati yang murni gitu ya. Karena ada kekuatan kasih Allah ini, karena ada kekuatan Roh Kudus. Jadi saya ingat sih Bapak Gembala bilang beberapa waktu yang lalu, nggak mungkin orang yang hidupnya mengklaim hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, tapi bisa berbeda gitu ya, di depan lain, di belakang lain gitu ya. Jadi kalau orang yang memang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, ya biarkan Roh Kudus itu berkuasa secara penuh gitu ya, berkuasa secara penuh, sehingga ya kita menjadi orang-orang yang apa adanya gitu ya, maksudnya ya memang kita memang begini adanya gitu, tulus dan murni gitu ya. 2 Korintus 2 ayat 17 dikatakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Jadi nggak cuma di depan orang bicara supaya menyenangkan hati orang itu, di belakangnya beda gitu ya, enggak. Tapi dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud yang murni atas perintah Allah dan di hadapannya gitu ya. Kalau kita lihat gimana Stefanus ya Bapak Ibu Saudara ya, saya baca-baca Stefanus itu luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, kehidupannya ini keren banget. Dan saya yakin kalau bukan karena Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, ini Stefanus nggak mungkin bisa bersikap seperti ini. Saya coba bacakan sama Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-60 Bapak Ibu Saudara. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, mendengar ceritanya dari Stefanus, sangat tertusuk ke hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ini saya terharu banget Bapak Ibu Saudara ya dengar doanya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, katanya gitu ya. Ayat 60, sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia.
Wow, ini keren banget Bapak Ibu Saudara ya. Orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, dia tetap berespon dengan benar. Di detik-detik terakhir kehidupannya, orang yang menganiaya dia, orang yang melakukan hal yang paling keji di dalam hidupnya, dia nggak marah tuh, dia justru memberkati mereka. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, katanya Bapak Ibu Saudara. Keren banget ya. Dia bisa berespon dengan luar biasa, dengan indah. Dia bisa berespon bukan cuma dengan benar ya, tapi dia bisa berespon dengan indah, Bapak Ibu Saudara ya. Di detik-detik terakhir kehidupannya, itu luar biasa banget. Orang yang diliputi dengan kuasa Roh Kudus, dia bisa hidup di dalam kebenaran, apapun keadaannya, apapun kondisinya. Dia tidak mencari-cari kambing hitam. Dia nggak menyalahkan orang lain. Dia nggak menyalahkan situasi. Dia nggak menyalahkan, walaupun dia punya 1001 alasan untuk menyalahkan gitu ya, apapun yang ada di situ gitu ya. Semuanya salah gitu kan. Semuanya salah karena jadinya dia yang benar tapi justru disalahkan kan gitu ya. Tapi dia berespon dengan benar. Ini luar biasa banget ya. Luar biasa banget. Jadi ada dua hal Bapak Ibu Saudara yang kita sudah pelajari bersama-sama, kuasa dari Roh Kudus menolong kita untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kita yang seharusnya layak untuk menerima murka Allah, tapi kita diselamatkan. Hal yang kedua, kuasa dari Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa mentaati hukum Allah, ya Bapak Ibu Saudara, untuk tetap bisa hidup benar di hadapan Allah. Hidup benarnya ini bukan cuma casing, tetapi hidup benar memang secara benar, gitu ya. Hidup yang benar di hadapan Allah, baik secara lahir maupun secara batin. Dan hal yang ketiga yang kita bisa pelajari bersama, dari Roma 8 ayat yang ke-6, dalam firman Allah yang hidup dikatakan, mengikuti Roh Kudus mendatangkan hidup dan kedamaian, katanya gitu ya. Tetapi mengikuti tabiat lama mendatangkan kematian. Sebab tabiat lama yang penuh dosa dalam diri kita itu bertentangan dengan Allah. Tabiat itu tidak pernah dan tidak akan taat kepada hukum-hukum Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang masih di bawah kekuasaan tabiat lama yang penuh dosa dan cenderung untuk mengikuti keinginan lama yang jahat, tidak mungkin dapat menyukakan hati Allah. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang, ya kita sudah terima Tuhan Yesus, nggak apa-apa lah, wajar lah, dendam-dendam dikit, marah-marah dikit sama orang, sebel-sebel dikit sama orang, wajar lah gitu. Enggak ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena apa? Firman Tuhan berkata bahwa orang yang mengikuti keinginan lama yang jahat tidak mungkin dapat menyukakan hati Allah. Kalau kita berkata Allah sudah ada di dalam kita, Allah mengasihi setiap kita, pasti kita akan mengikuti kehendak Allah yang menyukakan hati Allah, gitu ya. Amin ya. Jadi hal yang ketiga yang kita bisa pelajari bersama, kuasa Roh Kudus mendatangkan hidup dan memberikan kepada kita damai sejahtera, ya. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan kalau tujuan hidup kita hanya untuk memuaskan naluri yang berdosa kita sendiri, kita akan berakhir dalam kebinasaan. Tetapi kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Allah, kita akan mendapatkan hidup yang kekal dan merasa tenang dalam perlindungan Tuhan. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk memuaskan naluri kita yang berdosa, berarti kita memusuhi Allah. Karena naluri yang berdosa selalu bertentangan dengan hukum Allah, sehingga kita sama sekali tidak mampu melakukannya. Orang yang hidup menurut keinginan badaninya sendiri tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kita nggak bisa menipu diri sendiri ya. Kita mau ngikutin keinginan daging, terus kita bilang, oh Tuhan berkenan kok sama saya gitu ya. Enggak ya. Jadi orang yang hidup menurut keinginan badaninya sendiri nggak mungkin berkenan kepada Allah. Itu kata firman Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi, nah ini kabar yang luar biasa. Kamu semua yang bersatu dengan Kristus tidak lagi dikuasai oleh nalurimu yang berdosa. Amin ya. Kita semua sudah bersatu dengan Kristus dan kita tidak lagi dikuasai oleh naluri kita yang berdosa. Sebaliknya, kamu dikuasai oleh Roh Allah karena Roh Kristus benar-benar ada di dalam dirimu, ya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Kita dikuasai oleh Roh Allah karena Roh Kristus benar-benar ada di dalam setiap kita. Jadi benar-benar Bapak Ibu Saudara ya, bukan pura-pura. Bukan kalau, bukan jikalau gitu ya, bukan mudah-mudahan, bukan, tetapi benar-benar Roh Kristus benar-benar ada di dalam dirimu.
Dalam Roma 14 ayat 17, dalam terjemahan Sederhana Bahasa Indonesia dikatakan, karena bagi kita, warga kerajaan Allah, soal makanan dan minuman bukanlah hal yang utama, tetapi biarlah kamu hidup dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kamu dapat melakukan apa yang benar, mengalami ketenangan, dan merasakan sukacita dalam perlindungan Tuhan. Ayat 18, bila sambil melayani Kristus, kita mengutamakan hal-hal itu, gitu ya, mengutamakan hal-hal itu apa tuh? Mengutamakan hal-hal itu adalah gini, mengutamakan bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kita melakukan apa yang benar. Dan karena itu kita mengalami yang namanya ketenangan, merasakan sukacita dalam perlindungan Tuhan. Dan bila kita melayani Kristus sambil mengutamakan hal-hal itu, katanya gitu ya Bapak Ibu Saudara ya, melakukan apa yang benar gitu ya, memberi diri kita dipimpin oleh Roh Allah, tentu kita menyenangkan hati Allah dan diterima orang lain dengan baik juga. Jadi kalau kita melakukan hal itu, maka kita beres, nggak cuma secara vertikal gitu ya. Kadang kita menenangkan diri sendiri, oh Tuhan udah berkenan kok sama saya, jadi nggak apa-apa, saya mau seenaknya sama sesama nggak apa-apa gitu ya. Itu beres secara vertikal Bapak Ibu Saudara. Tapi salib itu ada dua aspek ya, ada vertikal dan horizontal. Jadi Tuhan rindu kehidupan kita itu nggak cuma vertikal, beres sama Tuhan aja, tetapi Tuhan juga rindu kita juga beres sama horizontal, beres sama orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu ya. Bila kita melayani Kristus mengutamakan hal-hal itu, mengutamakan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah dan kita melakukan apa yang benar, kita akan mengalami ketenangan, merasakan sukacita dalam perlindungan Tuhan, maka pada saat itu kita menyenangkan hati Allah dan juga kita akan diterima oleh orang lain dengan baik. Jadinya kita nggak jadi batu sandungan gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena kehidupan kita ini dilihat sama banyak orang. Orang melihat, orang menilai, orang bisa kasih pendapat gitu ya. Orang juga bisa diberkati atau enggak gitu ya dengan kata-kata kita gitu ya. Ada yang justru melihat ih kok gitu ya, anak Tuhan kok jadinya begitu gitu ya. Ada yang malah jadi kecewa gitu ya. Roma 14 ayat 19. Jadi marilah kita giat berusaha melakukan apapun yang mendatangkan damai di antara kita dan yang bisa membangun rohani setiap orang. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa mengendalikan respon orang lain. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain harus berbuat seperti apa. Tapi marilah kita belajar firman ini bukan buat orang lain saja gitu ya. Tapi firman ini yuk kita belajar yang terutama firman ini buat saya gitu ya. Saya setiap kali baca firman belajar Bapak Ibu Saudara, firman ini jangan dipakai untuk orang lain gitu. Tapi yang terpenting adalah firman ini dipakai untuk saya gitu, untuk mengubahkan pola pikir saya, untuk merubahkan pola tindakan saya, pola perilaku saya, untuk saya bisa beresponding dengan benar terhadap orang-orang yang ada di sekeliling saya gitu ya. Biarlah firman ini yang mendewasakan setiap kita gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi marilah kita dengan giat berusaha melakukan apapun yang mendatangkan damai. Jadi biarlah firman ini bicara untuk kita Bapak Ibu Saudara ya. Jadi apapun yang bergantung pada kita, usahakan supaya kita membawa damai dimanapun kita berada gitu ya. Dan yang bisa membangun rohani setiap orang. Setiap apapun yang bergantung pada kita gitu ya, biarkan kita memberikan yang terbaik gitu ya dengan giat Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ayat yang terakhir, ayat penutup Mazmur 144 ayat yang ke-12 dalam firman Allah yang hidup. Jadi rupanya ada guidance Bapak Ibu Saudara ya, ada guidance gimana sih kehidupan yang benar gitu ya, kehidupan negeri yang benar-benar bahagia gitu ya. Dikatakan di sini Mazmur 144 ayat 12 dalam firman Allah yang hidup, inilah gambaran negeri yang benar-benar bahagia yang Allahnya adalah Yahweh Tuhan. Anak-anak lelakinya penuh semangat dan tinggi-tinggi seperti tanaman yang sedang tumbuh. Anak-anak perempuannya cantik-cantik seperti tiang-tiang tembok istana. Itu lahirnya gitu ya. Lumbung-lumbungnya penuh dengan segala hasil bumi. Jumlah dombanya beribu-ribu di padang-padang rumput. Lembu-lembu jantannya bermuatan sarat gitu ya. Nah, ini tapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang saya cetak pakai warna putih. Tidak ada musuh yang datang menyerang, melainkan di mana-mana ada damai. Amin ya Bapak Ibu Saudara, ya ada damai. Tidak ada kejahatan di jalan-jalannya gitu ya. Hatinya penuh dengan kebaikan Bapak Ibu Saudara, ya tidak ada kejahatan di jalan-jalannya. Ya, berbahagialah orang-orang yang Allahnya adalah Tuhan. Luar biasa banget ya. Jadi
Yuk, sadari ketika segala sesuatunya itu bergantung pada kita, pastikan kita mengutamakan damai sejahtera di antara kita, gitu ya, sesama anak-anak Tuhan. Biarlah kita memiliki damai, kerinduan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita menjadi makhluk yang individualis, menjadi makhluk yang sendiri-sendiri, yang egois, yang hanya berpusat pada diri sendiri, tapi Tuhan pengen kita hidup damai, hidup rukun, Bapak Ibu Saudara, dengan saudara-saudari seiman. Tuhan pengen kita bersinergi, bersama-sama bersatu hati, menyelesaikan visi yang daripada Tuhan. Banyak alasan yang membuat kita nggak mau bersatu hati. Banyak alasan yang membuat kita berat untuk bersatu hati. Tapi marilah kita melihat satu alasan, dan alasan itu cukup bagi kita, yaitu ada pribadi Yesus yang penuh dengan kasih. Ada Roh-Nya yang kudus, yang memberikan kuasa bagi setiap kita, untuk kita bisa berespon dengan benar, untuk kita bisa mengambil tindakan yang benar, bersikap dengan benar. Oke, kuasa Roh Kudus. Ada 3 hal yang kita bisa belajar bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Kuasa Roh Kudus yang diambil dari Roma 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kuasa Roh Kudus ini menyelamatkan setiap kita. Kemudian kuasa Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa mentaati hukum-hukum Allah, bukan cuman ketika kelihatan di depan orang, bukan cuman ketika ada orang gitu ya, tetapi juga secara batin. Bapak Ibu Saudara ya, jauh di dalam lubuk hati kita juga mentaati, menghormati Roh Kudus. Mungkin ini bahasa yang pas ya, yang Bapak Gembala sering pergunakan. Belajar untuk menghormati Roh Kudus dimanapun, kapanpun. Dan yang ketiga, mendatangkan hidup dan memberi kedamaian. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ya, kita percaya, kita pelajari dalam Alkitab ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan seseorang, perubahan itu terjadi. Perubahan itu terjadi. Kalau murid-murid sebelum hari Pentakosta, sebelum Roh Kudus memenuhi mereka, mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Ketika Yesus ditangkap, mereka berlarian menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tapi setelah Pentakosta, mereka memberi diri mereka untuk Tuhan. Mereka melayani sesama, dan mereka tidak takut bahkan untuk menderita. Jadi mari saat-saat ini kita menghormati kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Waktu saudara berdoa, menyembah Tuhan, saudara, waktu saudara beribadah, kita mulai dari awal, dari penyembahan, mempersiapkan hati kita, menerima Roh Kudus melayani kita, melayani roh kita terlebih dahulu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, minta maaf tadi ada Zoom-nya terputus sendiri, dan memang kalau bisa kita ibadah onsite, saudara. Karena saya lihat sinyal internet ini akhir-akhir ini banyak gangguan, sering gangguan. Tadi pun saya dari Orchard, Ibu Gembala sekarang pun lagi nggak bisa connect ini. Karena dia ada di Orchard, nggak bisa connect. Jadi kalau kita ibadah, usahakan kita kalau bisa onsite, kalau memang berhalangan baru kita online gitu ya. Di onsite kita dapat persekutuannya, bisa bertemu satu sama lain. Tidak salah dengan online. Tapi mari kita usahakan prioritaskan onsite ibadah, sehingga kalau misalkan ada gangguan, kita juga tetap bisa ibadah. Seperti misalkan tadi di WA saya lihat Pak Andi juga agak kesulitan untuk connect di Zoom, entah internetnya, entah apanya, ya kita berdoalah supaya online ini tetap bisa berjalan terus. Oke, kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan, kita ambil waktu tenang sejenak, mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur anugerah kebenaran firman-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat pekerjaan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Terima kasih buat mujizat terbesar dalam hidup kami yang telah menyelamatkan setiap kami. Kami sadar itu bukan karena kekuatan, kehebatan kami, tapi semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Bahkan kalau kami boleh Engkau bukakan kebenaran firman Kristus, itu pun karena pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk hidup benar, hidup di dalam hukum-hukum Allah yang sudah tertulis dalam roh kami. Memampukan kami untuk taat akan pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu menjaga hati kami, membersihkan hati kami dari kekecewaan, dari kemunafikan, dari iri hati, dan sebagainya. Roh Kudus, kami percaya saat-saat ini Engkau sedang bekerja dalam hidup kami.
memimpin kami kepada kebenaran firman Kristus. Terima kasih Roh Kudus buat kehidupan yang baru. Kehidupan yang sejati sesungguhnya. Yang penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan ketenangan dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami berdoa buat anak-Mu Budita yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Hikmat pengurapan dari Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hati dan pikirannya Kau jagai. Keluarganya Kau lindungi, Kau berkati. Bahwa Pak Bagus Budita semakin mengalami Kristus. Semakin mengenal Tuhan. Dan hidup mereka boleh berbuah lebih lebat lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang jadi pemuliaan. Pakai keluarga Budita Tuhan. Menjadi terang, jadi berkat bagi banyak. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Budita sekeluarga dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Demikian pula buat setiap kami yang ada. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami untuk kami terus hidup dalam pimpinan-Mu. Kau tahu bahwa kami tak mampu dan tak berdaya. Tapi kami percaya kasih karunia-Mu melalui Roh Kudus yang selalu menjagai hidup kami, menjagai hati kami, memampukan kami untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Memampukan kami untuk kami boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tunggu kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.